Ya silakan, kalau kurang jelas salah satu tolong matikan sampahnya, gitu ya. Oke, kita langsung mulai. Ini slide-nya cukup panjang, semoga kita fokus sampai akhir perkuliahan ya. Beberapa poin yang perlu kalian pelajari ya. Yang pertama adalah bagaimana kalian bisa mengusulkan pemeriksaan radiologi untuk kasus non traumatik dan traumatic brain injury atau kita singkat dengan TBI. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan atau menginterpretasikan kelainan pada kasus non traumatik dan TBI yang tampak pada hasil pemeriksaan radiologi. Yang ketiga, pelajari clinical listening dan motor fisiologinya. Kemudian yang keempat, mampu menjelaskan tanda-tanda peningkatan tekanan intracranial pada gambaran radiologi. Berikut adalah intracranial spectrum of disease. Apa saja sih yang bisa terjadi pada sistem saraf? Ya, yang pada dasarnya hampir sama pada semua sistem organ. Ya. Selalu ada trauma, kemudian infeksi, kemudian neoplasma, degeneratif, ya, yang tertulis di sini. Ya. Cuma bedanya pada sistem saraf ini ada tambahan cerebrovascular disease, ya, kemudian ada gangguan aliran CSF atau OCS, ya. Nah, yang akan kita pelajari di sini siang hari ini adalah tentang TBI dan cerebrovascular disease, gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yang TBI ya. Ada beberapa klasifikasi. Klasifikasi yang pertama ini berdasarkan mekanisme injurinya. Kita bagi jadi dua, close head injury dan penetrating head injury. Luka tertutup dan luka terbuka. Ya, untuk yang tertutup itu lebih sering insidensinya. Ya, biasanya karena beban trauma, kecelakaan lalu lintas, kemudian kekerasan, sport injury, dan kecelakaan kerja. Kemudian bisa juga trauma ledakan, ya, kemudian non-accidental injury pada anak-anak. Sedangkan kalau trauma luka terbuka bisa yang high velocity dan low velocity. Ya, kurang lebih ilustrasinya seperti ini ya, close head injury dan penetrating head injury. Ya. Nah, yang perlu kalian ingat sebagai anak kedokteran ya, ini selalu Anda ingatkan siapapun yang Anda kenal yang punya bayi ya, kalau bisa nggak boleh lakukan hal ini. Shaking baby syndrome biasanya punya anak kecil ya, dilempar-lempar pengennya nyenengin anaknya, tetapi sebenarnya itu berbahaya ya, bisa menyebabkan perdarahan subdural ya. Kemudian klasifikasi kedua ini berdasarkan kesadarannya, berdasarkan GCS-nya. Kita bagi jadi tiga, mild TBI, moderate TBI, dan severe TBI. Mild kalau GCS-nya masih 14, 15, ya, moderate 9-13, severe 3-8. Nah, berarti setiap Anda ketemu pasien dengan trauma kepala, yang wajib Anda periksa adalah GCS-nya, ya, sehingga kamu bisa diagnosis pasien ini masuk ke kelas yang mana, mild, moderate, severe. Karena dengan kamu ketahui GCS ini, kamu bisa tentukan pemeriksaan atau modalitas imaging apa yang bisa kamu usulkan untuk pasien Anda. Ya. Kemudian klasifikasi berikutnya berdasarkan lokasi perdarahannya. Ya. Dibagi jadi dua berdasarkan ini etiologi dan lokasinya ya. Apakah direct TBI atau secondary TBI. Direct TBI ini berarti perdarahan yang muncul tepat setelah terjadinya injury pada kepala. Sedangkan secondary berarti kelanjutannya, kelainan lanjutan akibat direct TBI ya. Nah, lihat di gambar ini ya, mulai dari luar sampai ke dalam ya. Kalau bisa kamu ingat-ingatnya selalu urut, mulai dari yang paling luar, paling superficial sampai masuk ke dalam supaya nggak ketukar-tukar ya. Jadi di daerah TBI ini lokasinya mulai dari ekstrakranial, dari luar kranium,
kemudian intrakranial, jadi di dalam kranial, ya. Ada dua space besar, intrakranial dan ekstrakranial. Yang intrakranial kita bagi lagi jadi dua, apakah dia di parenkim otak atau di luar parenkim otak. Kalau di luar parenkim otak kita sebut ekstraaksial space, ya. Sedangkan di dalam parenkim otak itu kita sebut intraaksial. Termasuk di dalamnya di intraaksial itu adalah intraventricle, ya, yang isinya LCS, ya. Ini lihat ya, paling luar ada subgaleal hematom, ya. Subgaleal hematom berarti perdarahan di luar kranium, ya. Kemudian masuk ke dalam ada epidural, di atasnya dura mater. Kemudian turun ke bawah ada subdural, di bawahnya dura mater. Kemudian turun ke dalam lagi ada subarachnoid hemorrhage, ya. Nah, epidural, subdural, subarachnoid hemorrhage ini termasuk ke ekstraaksial karena dia di luar lokus, di luar parenkim otak, ya. Kemudian masuk ke dalam parenkim otak ada contusio cerebri, ya. Semua perdarahan yang berada di dalam parenkim, ya, kita sebut intracranial hemorrhage, ya. Nah, ini jangan bingung ya, ada ICH, ada cortical contusion, ya. Jadi sebenarnya sama saja cortical contusion dan ICH ini sama, ya. Tetapi istilah cortical contusion ini biasanya kita pakai untuk kasus trauma, jadi sama-sama di parenkim otak, ya. Kemudian ada lagi istilah PAI, ya, diffuse axonal injury, ketika perdarahannya ini tidak terlihat secara makros, ya, karena yang damage adalah sel-sel neuronnya, ya. Jadi kalau di imaging kadang tidak muncul sebagai kelainan, ya. Kemudian yang masuk ke dalam lagi ada intraventricular hemorrhage, gitu ya, nanti kita bahas bersama. Lalu imaging modalitas apa saja yang bisa kalian gunakan atau kalian usulkan untuk diagnosis kasus TBI, ya. Di sini mulai dari yang paling konvensional, paling sederhana, X-ray school, ya, atau X-photocranium. Kemudian yang kedua brain CT scan, kemudian yang ketiga yang paling canggih ini adalah brain MRI. Masing-masing punya kemampuan, dia mampu memvisualisasi apa, ya. Termasuk yang pertama school X-ray atau kita sering sebut X-photocranium, ya. Di sini tertulis rutin, ya, rutin untuk pasien-pasien dengan trauma apa, ya. Kemudian kalau kamu temukan fraktur, ya, maka kamu wajib curiga ada kelainan yang lebih serius di dalamnya sampai kamu buktikan tidak ada kelainan, ya. Dengan cara apa? Ya, lanjut ke pemeriksaan imaging yang lebih canggih, ya. Nah, jika ada fraktur, kamu tentukan dia tipenya apa, kemudian lokasinya berada di tulang apa, ya. Pada school X-ray karena dia gambar dua dimensi, ya, gambar yang datar, ya, kamu wajib mengusulkan dua proyeksi yang saling bertolongan, ya, proyeksi AP dan proyeksi lateral. Di AP ini kamu memperlihatkan bidang frontal, sedangkan di lateral bidang sagittal, ya. Dengan dua proyeksi ini kamu bisa tentukan lokasi kurang lebihnya di mana. Misal kalau kamu cuma usulkan satu proyeksi aja nih, misal AP aja, ya, kamu ketemu fraktur di sini, misalnya, ya, di sisi. Saya gerakan pusat lihatnya, ya, kamu temukan fraktur di sini. Ya. Apakah kamu bisa tentukan ini lokasinya di depan, di tengah, atau di belakang? Kalau cuma satu proyeksi, nggak bisa, ya. Makanya harus kamu usulkan juga proyeksi yang lateral, sehingga di lateral ini kamu bisa tentukan apakah dia di sisi depan, tengah, atau belakang. Begitu pula sebaliknya, kalau di lateral bisa ada fraktur di sini, apakah bisa kamu tentukan dia di sisi kanan atau di sisi kiri? Tidak bisa, ya, karena dia gambar dua dimensi yang saling bertumpukan, ya, saling superposisi. Maka harus
dikonfirmasi di versi yang berpotongan. Ya. Di school X-ray ada bisa mengevaluasi fraktur, ya, vascular marking, ya, digital convolutional marking, secara vertikal. Nah, vascular marking itu cetakan vaskular yang nempel langsung di tabula internal. Terkadang itu menjadi perancu juga karena gambarnya mirip sama fraktur, sama-sama lusensi linear. Nah, makanya kita perlu blok koreksi untuk membuktikan ini di sisi kanan kiri ada atau enggak, atau cuma muncul di salah satu sisi aja. Kalau muncul di salah satu sisi saja dan cocok dengan pemeriksaan fisik Anda, oh cocok nih sama area jejasnya, nah kamu bisa juga dia adalah fraktur, ya. Kalau digital convolutional marking itu adalah cetakan girus, ya. Jadi girus itu dia bikin cetakan atau lengkungan di tabula internal, ya. Jadi makanya lusensinya kalau Anda lihat di sini ini juga homogen, ya. Jadi blonteng, ya. Karena ada si digital atau cetakan girus, ya. Kemudian sela bersihkan, ya. Ini bisa dilihat dengan jelas di versi Oke. Kemudian, fraktur. Kalau kamu ketemu fraktur, kamu tentukan ya tipenya, ya. Apakah linear, bentuknya linear, ya. Kalau lebih dari satu dan punya satu titik pusat kita sebut selatan, ya, sekarang mirip bintang gitu ya. Kemudian apakah dia impress atau depressed bone fracture atau basilar fracture, ya, atau hanya berupa pelebaran suturan atau diastasis. Ini ilustrasi gambarnya, ya. Kalau di basis krani ya kita sebut basis basilar, ini dicetak warna merah karena dia yang paling bahaya, ya. Kemudian apakah dia linear fracture atau linear tapi multiple dan punya satu titik pusat, kita sebut sterata, atau ada penurunan level segmen fraktur terhadap kalau dibandingkan dengan tulang di sekitarnya, itu kita sebut depressed fracture, ya. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini di skull X-ray, ya. Jika ada linear skull fracture akan tampak sebagai lusensi yang bentuknya linear. Nah, kalau Anda perhatikan di sini juga ada nih, ya. Di sini juga ada, di sini juga ada, ya. Tetapi kalau ini, ya, setelah konfirmasi di koreksi berikutnya, fraksi AP itu ada di sisi kanan dan di sisi kiri. Jadi yang ini adalah vascular marking, sedangkan yang ini adalah fraktur. Jadi ada di vascular marking itu mirip dengan fraktur linear, ya. Oke. Nah, ini stellar fracture, ya. Stellar fracture itu biasanya benar-benar ketindihan benda berat, ya, entah dipukul pakai palu, ya, atau besi, ya. Jadi ada satu titik pusat terus sekitarnya itu retakan, ya, stellar fracture, ya. Jadi ada satu titik pusat, kemudian sebelah-sebelahnya ini retakan linear, gitu, ya. Kemudian yang selanjutnya impress atau depressed fracture, ya. Ini kalau diproyeksi apa saja nggak ada kan kalau depress, ya. Tapi setelah diproyeksi sagittal melihat dia ada penurunan level dibandingkan tulang-tulang di sekitarnya, ya. Ini tabula externa, diplo, tabula interna, ya. Depressed atau depressed fracture. Selanjutnya diastasis. Ini contoh diastasis dari sutra apa nih? Sutra mahkota, sutra originalis, ya. Jadi kamu tidak menemukan adanya garis patahan tulang, ya, tetapi hanya berupa pelebaran sutura saja. Bisa terjadi di saja, ya. Biasanya pada anak-anak, ini anak-anak, ya, untuk anak-anak. Oke. Nah, modalitas berikutnya brain CT scan, ya. Nah, di sini ditulis nih modality of choice, modality of choice. Karena dia bisa memvisualisasi dengan lengkap gambarannya.
Namun sayangnya ya, meskipun CT scan ini model of choice ya, karena dia bisa memvisualisasi lapis demi lapis ya, tapi Anda perlu perhatikan tidak semua pasien TBI itu akan langsung CT scan ya, tetap ada indikasinya ya, karena pada prinsipnya CT scan itu seperti X-ray konvensional pakai radiasi ya, tetapi radiasi dia jauh lebih besar. Karena apa? Dia menggunakan gantri yang berputar 360 derajat. Jadi tube atau X-ray source-nya itu bergerak 360 derajat. Bukan cuma satu kali putaran, ya, tetapi berkali-kali sesuai panjang frekuensi pasien. Maka Anda bayangkan berapa radiasi yang harus diterima oleh pasien. Ya, apalagi itu anak-anak. Jadi harus sesuai indikasi, gitu ya. Nah, yang Anda usulkan adalah unenhanced CT scan, ya, atau CT scan tanpa kontras, tanpa media kontras. Karena apa? Karena yang ingin kita lihat pertama adalah perdarahan, ya, perdarahan baik ekstra maupun intrakranial. Nah, perdarahan di CT scan ini sudah akan tampak hiperdense atau berbeda kontrasnya dengan parenkim otak normal, ya. Sehingga tanpa perlu kontrasi media kontras dia sudah nyala sendiri gitu. Jadi tidak perlu persiapan ya, tidak perlu media kontras. Di sini catatan kalau ada kecurigaan massa bisa lanjut kontras ya. Menggunakan thin slice ya, potongannya tipis 3-5 mm, jadi bisa melihat, bisa kita visualisasi lapis demi lapis ya. Mulai dari kulit paling atas sampai leher ya. Apa saja bisa kita lihat di CT scan ya, lokasi hemorrhage, kemudian brain edema, brain contusion, parenchymal dispersion, kemudian sistem ventricular dan subdural space, bukan space yang lainnya ya. Kemudian ada tidaknya foreign body dan fracture ya. Yang mana pada konvensional radiograf parenkim itu yang kita lihat ya, kita cuma lihat bentukannya saja ya. Jadi kurang lebih ini pesawat CT scan ya, ada workstation ya untuk memonitor pasien dari luar ya, kemudian meja periksa dan ini yang kita sebut sebagai gantry ya. Di dalam sini ada source X-ray dan detektor. Detektor itu seperti kalau X-ray konvensional film, papan filmnya ya. Nah, detektor ini punya beberapa titik yang bisa menerima gambar. Jadi gambar itu akan terbentuk sempurna secara 3 dimensi, berbeda dengan X-ray konvensional yang cuma 2 dimensi gitu ya. Nah, ini salah satu kelebihan dari CT scan. Kita bisa adjust window-nya, kita bisa adjust kondisi parenkim dan tulangnya sehingga bisa memunculkan tiap struktur organ yang ingin kamu periksa. Kamu mau periksa soft tissue, parenkimnya bisa terlihat jelas. Tapi ketika kamu mau lihat bone window-nya, ya bisa diatur juga, tetapi soft tissue-nya kita tekan. Ya. Begitu pula ruangan antara parenkim otak dengan tulang atau subdural space itu kita juga bisa lihat dengan jelas. Ya. Jadi kelebihan CT scan itu maka tidak heran kalau dia dijadikan modality of choice. Ya. Nah, ini di CT scan, ya, CT scan kamu bisa lihat minimal 3 potongan. Kenapa kita bilang 3 potongan? Karena dari sini bisa kita atur-atur, mau dibuat objek pun juga bisa, ya. Anda lihat di sini kita bisa lihat bidang aksial, kemudian bidang sagittal dan bidang kolumnar, ya. Nah, kalau mau dijadiin bone window, mau lihat tulangnya juga bisa, gitu ya. Oke, jadi bisa kita gerak-gerakan, kamu mau di titik mana, ya. Nah, nanti langsung terlihat. Kalau di aksial berarti sebelah sini, di sagittal sebelah sini, di sebelah kolumnar sebelah sini, gitu, ya. Oke.
Nah, selanjutnya, selain tadi ada parent window, office window, subdrol window, kemudian ada one window, ya di CT scan juga bisa kita rekonstruksi untuk menjadi gambaran full secara 3 dimensi, ya. Nah ini salah satunya contoh di 3 dimensi ini kita bisa lihat ada garis fraktur di os occipital sisi yang sebelah kanan. Ya, ada garis linear. Nah ini juga bisa kita gerakkan secara 3 dimensi, ya, putar-putar bisa sehingga kita bisa lihat sisi kanan dan kiri. Ini contoh stellar fracture, ya, pada os frontal sisi kanan, ya. Kemudian ini kita putar, ya, ternyata stellar fracture-nya sudah melampaui struktura coronalis hingga mencapai os parietal, ya. Dan juga ini, ya, fraktur di os mandibula, fokus mandibula sisi yang kiri, ya. Oke, selanjutnya infrastructure, ya. Kalau di CT scan akan menjadi lebih jelas, ya. Dia terlihat di sini di tabula internal, eksternal dan diplonya hancur, ya, kemudian menekan parenkim otak, ya. Ini diastasis fraktur di CT scan, ya, pada bone window ada pelebaran struktura coronalis, ya, kemudian rekonstruksi 3D-nya terlihat ada pelebaran. Selain itu ternyata ada juga fraktur linear, ya, di os frontal sisi yang kanan. Nah, ini pemeriksaan apa? Nama pemeriksaannya apa? Apa? Full X-ray atau CT scan? Full X-ray atau CT scan? Ini CT scan, ya. Jadi CT scan itu bisa kita rekonstruksi juga menjadi full conventional X-ray, ya. Jadi base-nya ini pasien di CT scan, tetapi kita bisa rekonstruksi menjadi conventional X-ray itu bisa, ya. Jadi ya kalau kamu melihat ini soal, ya, jangan bilang CT scan, ya. Ini full X-ray. Tapi saya ingin memberikan contoh betapa canggihnya CT scan itu, ya, dia bisa direkonstruksi jadi macam-macam, bahkan menjadi conventional X-ray, ya. Nah ini contoh pada pasien dengan coronary post gunshot, ya. Nah, terlihat ada coronary di tengah-tengah. Nah, setelah di soft tissue, ya, soft tissue terlihat ada coronary-nya atau galasnya itu di luar dan di dalam, ya, di area pipi, area mandibula, dan di dalam retroorbita. Oke. Dan ini contoh lain dari the pars fracture, ya. The pars fracture Anda perhatikan di soft tissue-nya, ya, ada titik-titik hitam. Apa yang dia? Titik-titik hitam. Densitasnya sama seperti di luar kepala. Berarti apa kira-kira? Udara, ya. Udara di soft tissue atau kita sebut sebagai emphysema, ya, ini emphysema. Jadi udara kalau di CT scan, pokoknya kalau melihat aja di luar kepala warnanya apa? Hitam, ya. Jika ada hitam di luar kepala, di dalam kepala, dicurigai ini adalah udara, ya. Nah, kalau ini di luar cranium, ya, ini yang satu hitam-hitam, lexi podens, ya, di dalam parenkim otak atau di intracranial.
Kalau di intracranial kita sebut sebagai pneumocele. Ya, udara harusnya nggak boleh ada di parenkim otak, ya, atau di intracranial. Nah, kalau Anda lihat ini sumber udaranya dari mana? Dari sinus frontal. Ya, kalau sinus itu kan isinya udara. Ya. Bisa juga stamping dari luar, ditusuk dari luar, kemudian masuk dari luar. Ya, kalau di contoh gambar ini kayaknya berasalnya dari sinus frontal mungkin yang satu. Oke. Kemudian ini contoh lain multiple linear fracture ya. Ya. Pada os apa nih kira-kira? Os frontal ya. Kemudian parietal temporal. Tetap kita harus lihat ini seperti apa. Oke, sebelumnya kita coba kenali satu persatu ya struktur apa yang berada di dalam yang bisa kita lihat di CT scan ya. Ini potongan apa tadi? Aksial. Kalau ini sejajar dengan struktur apa nih yang di tengah-tengah? Sagittal ya. Ini potongan sagittal, ini potongan aksial. Kalau sejajar struktural analis berarti ya, yang terlihat di sini aksial dan sagittal. Nah, potongan aksial pada CT scan ini itu ya mengikuti garis merah ini. Kita sebut garis orbitomeatal line. Garis yang menghubungkan orbit dan meatus ya, orbitomeatal line. Jadi ada ketentuannya untuk menghasilkan gambar aksial ini harus mengikuti orbitomeatal line. Ya, Anda lihat ini potongan setinggi tepat di atas kapur orbita. Ya, nah potongan aksialnya akan terlihat kapur orbita kanan, kapur orbita kiri. Sisi kanan sebelah sini, sisi kiri sebelah sini. Ya, diingat-ingat saja sisi kanan kiri seperti kalau kamu berhadapan dengan pasien. Sisi kanan tubuh pasien pasti berhadapan dengan sisi kiri tubuh kita. Ya, begitu sebaliknya yang kiri berhadapan dengan kanan tubuh kita. Ya, jangan kebalik. Ini kapur orbita kanan, kapur orbita kiri. Kemudian yang B ini sinus ya, sinus sphenoid. Yang B, yang ke depan sedikit ini ada ethmoid ya, yang tepat di sebelah medial dari kapur orbita ini ethmoid aircell. Kalau yang ditunjuk ini sphenoid ya. Kemudian C ini fossa media berisi lobus temporal kanan, lobus temporal kiri. Kemudian D ini analis acus externus ya. Kemudian E ini ruangan warna hitam, berarti hitam apa? Udara ya. Nah, udara ini mastoid aircell. Lalu yang ini apakah udara di belakang kapur orbita? Bukan. Infrared ya. Jadi sebenarnya tidak semua hitam itu udara ya. Bisa fluid, bisa fat, bisa udara. Lalu membedakannya bagaimana? Membedakannya nanti di workstation ya. Ada yang namanya CT number ya. CT numbernya berapa? CT numbernya kalau minus ratusan hingga ribuan itu berarti udara ya. Kalau minus puluhan itu fat ya. Tapi kalau ini jelas ya, ini udara. Kanalis acus externus, kemudian mastoid aircell, kemudian sinus ini isinya udara ya. Kemudian F ini apa nih? Yang saya tunjukin apa? F pas cerebellum, hemisfer cerebellum kanan, hemisfer cerebellum kiri. Depan hemisfer depan cerebellum ada ini yang dipotong ini. Kalau gambar ini sih pas belum ada ya, belum ada. Ke atas sedikit jadi pons ya. Oke, kita lanjut. Slide-nya naik ya. Slice-nya naik.
Nah, paling depan ada lobus frontal kanan, lobus frontal kiri, ya. Kemudian ini frontal bone, ya. Kemudian C ini adalah dorsum sella, ya. Tepat di belakang dorsum sella ada arteria basilaris, ya. Kemudian E ini sama seperti tadi, lobus temporal kanan dan kiri. Kemudian F mastoid, kemudian G ini cerebrum kanan kiri, ya. Kita naik lagi, ya, masih muncul frontal kanan kiri, ya. Kemudian Anda lihat di sini B ini adalah viscera COPD yang isinya LCS. Kemudian C masih sama, lobus temporal kanan kiri. D ini cisterna, isinya juga LCS. Kemudian E ini midbrain, ya. Tepat di belakang midbrain ada ventricle keempat, isinya LCS. Lihat warnanya, ya, hitam, cairan, ya. Jadi ventricle keempat, cisterna, viscera COPD warnanya hitam karena isinya LCS, cairan, ya. Kemudian G ini masih cerebrum. Ya, naik lagi, masih lobus frontal kanan, lobus frontal kiri, mulai terlihat A, ini apa? Falx cerebri, pemisah antara hemisfer kanan dan kiri. Kemudian mundur ke belakang, ya, ini ada ventricle lateral kanan, ventricle lateral kiri. Warnanya apa? Hitam atau hipodens. Sama seperti ini, ya, viscera COPD tadi, ya. Kemudian B ini ada ventricle ketiga, isinya cairan juga, ya. Kemudian E ini cisterna lagi, ya, quadrigeminal, mana bentuknya segi 4, ya. Isinya juga LCS, warnanya hitam, ya. Kemudian F masih cerebrum kanan kiri. Oke, naik lagi, ya, mulai muncul yang namanya ganglia basalis. Ganglia basalis terdiri dari nucleus caudatus, nucleus tendiformis, kapsula internal, plus anterior, yaitu kapsula posterior, ya. Kemudian masih terlihat ventricle ketiga, ya. Di sebelah lateral ventricle ada thalamus kanan dan thalamus kiri. Kemudian di belakangnya masih muncul cisterna, warnanya hitam, ya. Kemudian H ini bagian paling atas dari cerebrum, atau kita sebut vermis cerebri. Nah, mulai muncul lobus apa paling belakang? Occipital, kanan dan kiri. Yang sebelah ini masih temporal kanan, temporal kiri, ya. Kalau kamu masih bisa lihat viscera COPD, berarti di belakangnya lobus frontal ini adalah lobus temporal, gitu, ya. Ini juga masih sama, terlihat ganglia basalis dan mulai muncul corpus callosum, ya, corpus callosum, kemudian di stretchinus, oke. Nah, ini ventricle lateralnya sudah terlihat korpus secara keseluruhan. Nah, kalau sudah kelihatan korpus secara keseluruhan ini, lobus di belakangnya frontal, ya, lobus di belakangnya frontal ini adalah lobus parietal, ya. Antara lobus frontal dan parietal itu dipisahkan oleh lobus centralis, ya. Oke. Ini Falx cerebri-nya mulai muncul secara utuh, ya. B ini menunjukkan sulcus corticalis, ya, sebenarnya sudah muncul dari tadi, ya, sulcus corticalis. Anda lihat warnanya apa di sulcus corticalis? Hitam, LCS, ya. Lalu C ini virusnya, ya. Nah, sekarang masuk ke indikasi CT scan, ya. Tadi saya bilang nggak semua pasien harus di CT scan. Ada indikasinya. Yang pertama, yang moderate dan severe TBI. Makanya kamu perlu lihat BCS pasien, ya, moderate dan severe TBI, ya. Lalu mild TBI bagaimana? Mild TBI boleh di CT scan kalau dengan catatan ada poin-poin seperti ini, ya. Ada pharmacological deficit, ada kejang, pupil anisokor, BCS terus turun, ya, selama masa observasi,
ada depressed fracture ya, dari sebelumnya kamu udah foto konvensional cranium ya, kemudian kamu temukan depressed fracture, maka kamu harus lanjutkan dengan CT scan ya. Kemudian pada pasien-pasien tua, jatuh dari ketinggian atau BCS kurang dari 15 dalam waktu 24 jam, enggak sempurna ya. Boleh kamu usulkan lagi ya, sambil mengedukasi pasien apa bahayanya ya, sehingga dia harus di CT scan ya. Ini saya ingatkan kembali tadi ya, urutannya dari luar sampai ke dalam ya. Nah, secondary TBI ya, secondary TBI itu bisa tampak sebagai diffuse cerebral edema, jadi tidak ada perdarahan, tapi hanya berupa umum saja juga bisa ya, atau bahkan infark dan infarction. Nah, kita bahas satu-satu. Extracranial hemorrhage ya, extracranial hemorrhage, Anda ingat lagi ya, bahwa pembungkus kepala ini adalah kulit kepala, tetapi tidak cuma kulit, ternyata ada bagian-bagian, ada lapisan-lapisan yang membungkus kepala ya. Biasanya kita singkat sebagai scalp. Scalp ini sebenarnya kalau secara harfiah ya kulit ya, tetapi kalau dibuat akronim ternyata cocok sama lapisan-lapisan membungkus kepala ya. Mulai skin, connective tissue ya, aponeurotic layer, kemudian loose connective tissue, dan cranium atau periosteum ya. Ya, pada prinsipnya sama seperti pembungkus tubuh di bagian lain. Bedanya apa? Kalau di kepala nggak ada subcutaneous layer ya, jadi di bawah skin langsung jaringan ikat ya. Di bawah jaringan ikat ada otot ya. Nah, otot itu kan dibungkus oleh jaringan ikat, itu sebenarnya kayak sandwich gitu ya. Otot itu pasti dilapisi oleh jaringan ikat dan jaringan ikat lagi yang berjalan. Di intinya sama seperti bagian tubuh lain, bedanya cuma nggak ada lemaknya aja, layernya nggak ada ya. Nah, di extracranial hemorrhage ini, di kepala di extracranial ini, di setiap lapisan, ruang antar lapisan ini merupakan ruangan yang potensial untuk terjadinya perdarahan ya. Contoh pertama adalah subbaleal. Kalau subbaleal ya berarti di bawah dada aponeurotica ya. Pada CT scan akan Anda lihat berarti dia di luar kranium ya. Nah, selain subbaleal hematom ada lagi yang namanya kabut subsadenum ya, dan cephalhematom. Biasanya ini pada bayi ya, bayi dengan proses lahir yang lama ya, atau pakai korset, pakai kaku ya, biasanya muncul perdarahan ekstrakromial seperti ini. Bedanya apa? Kalau sampel ya, dari di sini ya, apa namanya ilustrasinya ya, sampel hematom itu kalau perdarahannya berada tepat di bawah periosteum atau di atas tabula, di atas tabula eksternal ya. Sedangkan kalau kabut subsadenum itu di bawah kulit ya. Jadi bedanya di mana? Karena dia kalau yang di cephalhematom itu tepat di periosteum, jadi ketika ketemu sama sutura dia nggak bisa nyebrang ya, nggak bisa nyebrang. Jadi lengkungannya itu akan terbatas pada adanya sutura ya. Sedangkan kalau kabut subsadenum dia bisa lebih luas karena dia tidak dia tepat di bawah kulit ya. Anda lihat ini ilustrasinya, kalau cephalhematom ya, dia tepat di atas dan di bawah periosteum gitu ya. Tapi yang sering, yang mudah terlihat di CT scan sebenarnya yang subbaleal hematom ya. Oke, tadi ekstrakranial, sekarang intrakranial ya. Saya tulis ini urut dari luar, dari paling superficial sampai ke dalam. Paling superficial ada epidural, turun ke bawah dari subdural, turun ke bawah lagi subarachnoid hemorrhage ya. Ini tadi tiga ini kita sebut apa? Perdarahan ekstraaksial karena dia di luar parenkim otak ya. Kemudian masuk ke dalam parenkim otak ada intracerebral hemorrhage dan intraventricular hemorrhage ya. Kita bahas yang pertama, EDH.
Nah, iya, ketika jangan terbiasa menyingkat sesuatu kalau kamu nggak tahu kepanjangannya, ya. Jadi kalau di ujian, terbiasa nggak boleh disingkat, ya, supaya kamu terbiasa tahu kepanjangannya apa. Ya, jangan cuma menghafalkan singkatannya, ya. Epidural hemorrhage, asal perdananya dari middle medial artery, ya. Kalau Anda pelajari lagi di anatomi, ya, middle medial artery ini ya arteri yang berasal dari arteri aortis eksternal. Jadi arteri yang di luar, yang arteri aortis eksternal itu arteri yang nggak masuk ke intrakranium harusnya, tetapi dia punya satu cabang yang masuk ke intrakranium. Ini adalah middle medial artery untuk memperdarahi meninges. Ketika dia rupture, ya, tumpahnya kemana? Tumpahnya ke epidural space, membuat epidural hemorrhage. Seringnya middle medial artery, ya, namun bisa juga berasal dari dural venous sinus, ya. Nah, ya, yang perlu Anda ingat karena dia paling superficial, ya, seringnya dia disebabkan oleh fraktur atau hampir selalu yang namanya epidural hematom itu pasti disebabkan oleh fraktur, ya. Jadi ketika kamu temukan fraktur atau kamu curiga ada fraktur di pasien Anda, kamu pasti curiga di situ ada juga epidural hematom, ya. Sampai kamu buktikan tidak ada epidural hematom. Caranya gimana? Dengan CT scan, ya. School X-ray bisa nggak melihat epidural hematom? Nggak bisa, ya. Jadi kalau kamu ketemu fraktur, wajib langsung usulkan CT scan, ya. Mekanisme bisa apa saja sebenarnya, ya, tapi seringnya kecelakaan kendaraan bermotor, ya. Pada CT scan akan tampak lesi yang bentuknya konveks, ya. Ini yang dari aortis eksternal menunjukkan ini, ya, harusnya dia nggak masuk ke dalam intrakranium, ya, tapi dia punya satu cabang yang masuk ke intrakranium, yaitu meninges. Nah, ini ya, pada CT scan potongan aksial akan tampak lesi hiperdens yang bentuknya bikonveks. Kenapa bikonveks? Karena yang satu konveksitasnya dibentuk oleh kranium, yang satu konveksitasnya dibentuk oleh drum mater yang terbatas pada sutura, ya. Jadi drum mater itu punya lapisan yang masuk ke dalam sutura sehingga perdarahannya yang terbatas pada sutura saja. Jadi kalau dia nambah terus volume perdarahannya, dia nonjolnya ke tengah-tengah sini, ya, bukan ke samping-samping, gitu, ya, sehingga gambarannya tampak sebagai bikonveks hypertensive condition, ya. Kemudian yang kedua, di bawahnya subdural epidural hematom ada subdural hematom atau hemorrhage. Nah, nggak usah bingung ya antara hematom hemorrhage sama saja. Kalau di bahasa Indonesia kan jadinya perdarahan. Nah, etiologinya karena rupturnya bridging vein, ya, vena yang menghubungkan cerebral cortex dengan sinus venosus, ya, lokasinya di subdural space. Tidak selalu karena fraktur, karena dia bisa bahkan kayak contohnya tadi ya, pertama kali saya tunjukkan dengan shaking baby syndrome itu seringnya muncul sebagai subdural hematom, ya, karena adanya akselerasi dan deselerasi medial, ya. Di CT scan akan tampak sebagai lesi hiperdens bentuk crescent atau semi lunar, ya, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Nah, dia perdarahannya akan bisa meluas lebih luas, ya, dibandingkan epidural hematom, ya, karena dia tidak terbatas sutura, ya. Ada tulisan di sini main prosutur line tetapi nggak bisa cross midline. Karena apa? Di midline ini ada falx cerebri, ya, sehingga ya dia meluasnya hanya di salah satu sisi hemisfer saja, kalau kiri saja, kanan saja, ya. Tetapi bisa crossing sutur, bisa ke region frontal, parietal, bahkan satu hemisfer, ya, dan meluas ke parafox ini, ya. Nah, kalau di parafox sebenarnya udah nggak present lagi, tapi ada ini saja, ya.
ini subdural hematom. Di CT scan ya, ini contohnya ada lesi hiperdens yang meluas dari regio kan tadi deh, korpus apa kalau kayak gitu bentuknya? Lihat ada korpus ventrikal lateralnya tutup, fokus frontal parietal ya. Jadi ini lesi hiperdens di regio frontal parietal sisi kanan ya, sisi kanan. Oke. Ini ilustrasi perbedaannya antara epidural hematom dan subdural hematom ya. Ya, lokasinya kalau epidural hematom itu tepat di bawah tulang dan di antara di atas dari durameter, sedangkan kalau subdural hematom itu di bawah durameter ya, di antara durameter dan arachnoid ya. Ya. Berwarna apa? Hipodens ya, karena cairan tergantikan oleh bersih hipodens darah. Ini contohnya ya, ini yang normal harusnya yang namanya sinus corticalis itu berwarna hitam, yang kemudian dia terisi oleh hemorrhage. Selanjutnya cortical confusion ya, ini salah satu bentuk intracerebral hemorrhage yang berada di parenchyma ya. Karena trauma ya, seringnya dia berada di perifer ya. Jadi intracerebral hemorrhage karena TBI ya, atau kita sebut contusion cerebri ya, lokasinya ada di sumber benturan, bisa benturan kok, bisa kontrapop ya. Nah, ini sering kita sebut sebagai salt and pepper ya, karena ada salt yang hiperdens dan udem-udem di sekitarnya yang probably hitam. Dan ini contoh lain yang contusion cerebri disertai apa tadi? Gambar ini subdural hematom ya, di luar ekstra cranial, di luar cranial. Selanjutnya diffuse axonal injury. Kalian ikutin kasus ini nggak? David Ozora. Itu dia di CT scan normal ya, tapi berapa bulan ya? 1 bulan atau 2 bulan. Di CT scan normal ya, karena yang muncul kaitannya adalah di nervnya ya, sebagai diffuse axonal injury ya. Nah, makanya kamu perlu curiga kalau misalnya pasien Anda itu di CT scan normal, tetapi kesadarannya tidak kunjung membaik ya. Anda perlu curiga di sini ada diffuse axonal injury ya. Bisa Anda lanjutkan dengan pemeriksaan MRI, misalkan sebagai small molecular ablation, jadi ekspresi hiperintens yang kecil-kecil ya, dan seringnya berada-nya di korpus kalosus. Contohnya ini ya, ada lesi, kalau ini pas kelihatan ya, CT scan ya, ada lesi hiperdens di korpus kalosus. Tapi setelah di MRI ternyata lesinya jadi lebih banyak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke cerebral vascular disease. Ini maaf saya overtime ya, karena sasaran belajarnya cukup banyak. Dikasih waktu cuma 20 menit. Ada pertanyaan? Belum ada? Kita lanjut dulu ya. Ya, cerebral vascular disease. Ya, cerebral vascular disease, kenapa disebut cerebral vascular disease? Yang karena melibatkan vascular cerebri. Ya.
Contoh patologinya atau contoh penyakitnya adalah stroke. Ya. Stroke kalau Anda ingat kembali, ya kayaknya kemarin juga dibahas di SGD ya, kamu harus tahu apa definisi stroke. Ya. Jadi stroke itu adalah kondisi defisit neurovokal ya yang terjadi mendadak karena gangguan cerebrovaskular. Ya. Berdasar klinisnya kita bagi jadi dua, ada ischemic stroke dan hemorrhagic stroke. Yang paling banyak adalah yang ischemic stroke. Hemorrhagic stroke kita bagi jadi dua, primer dan sekunder. Ya. Nah, karena ini cerebrovascular disease, Anda perlu tahu yang namanya brain blood supply. Ya, jadi otak kita ini divaskularisasi atau mendapatkan suplai darah dari dua pasang pembuluh darah utama yang masuk ke dalam intrakranial. Yang pertama arteri karotis interna, ya, arteri karotis interna, yang merupakan cabang dari arteri karotis communis. Arteri karotis communis cabang dari arteria aorta, ya. Kalau yang kiri, ya, kalau yang kanan dia dari truncus brachiocephaly, ya, ada ingatannya ya. Jadi sumbernya dari arteria aorta, ya. Kemudian selain arteri karotis interna kanan dan kiri, ada juga arteri vertebralis yang berasal dari ini Pak, arteri subclavian kanan dan arteri subclavian kiri. Arteri subclavian kanan berasal dari truncus brachiocephalica. Arteri subclavian kiri asalnya dari langsung arteria aorta, ya. Nah, arteri karotis interna kanan dan arteri karotis vertebralis, ya, dia bertanggung jawab pada anterior circulation dan posterior circulation. Yang keduanya kemudian digabung menjadi satu untuk membentuk circle of Willis, ya. Apa kepentingannya circle of Willis ini, ya? Jadi kalau ada sumbatan pada salah satu titik, dia masih mendapatkan supply dari arteri yang lainnya untuk kolateral lainnya, ya. Kalau kiri mati, kita masih punya kanan. Kalau depan mati, kita masih punya dari posterior, dan begitu pula sebaliknya, ya. Nah, kurang lebih ini ya, dan circulation. Nah, brain artery territory itu masing-masing punya area yang menjadi tanggung jawabnya, ya. Nah, ini terlihat warna-warni ini dipertanggungjawabi oleh masing-masing arteri-arteri yang berbeda. Jadi ketika ada lesi di area yang sini, misalnya kuning ini, ya, dia divaskularisasi oleh middle cerebral artery, ya. Jadi kita bisa curiga, oh berarti yang bermasalah di middle cerebral artery dan seterusnya, ya. Nah, pada ischemic stroke, ya, stroke ini disebabkan oleh adanya sumbatan pembuluh darah yang memvaskularisasi teritori ini. Maka kelainannya akan tampak pada area yang dia vaskularisasi, ya. Bisa karena trombus, ya, sumbatan di pembuluh darah itu sendiri, atau embolus, ya, sumbatan yang lari-lari asalnya bisa dari jantung, bisa dari paru-paru dan sebagainya, ya, atau hipoperfusi, ya. Dua aspek yang harus ada defisit neurologis dengan onset yang akut, dan ada area infrak pada central nervous system, yang mana kita bisa lihat di CT scan minimal, ya. Nah, tujuan imagingnya adalah yang pertama mengeksklud hemorrhage, ya. Sehingga ketika kita temukan hemorrhage, berarti ya kita bisa lakukan trombolisis, ya. Kemudian mendiferensiasi bagian yang masih reversible dan yang irreversible. Nah, Anda lihat di sini, ya, jadi area infak itu punya dua bagian besar, dari tisu dan pemunda. Pemunda ini area yang masih bisa kita selamatkan. Kenapa? Karena ya tadi masih punya masih dapat supply dari kolateral, dari arteri-arteri yang
yang menyatu di circle of Fides tadi ya. Jadi tujuannya adalah untuk menyelamatkan penumbra supaya tidak berkembang menjadi dead tissue yang sudah tidak bisa kembali hidup lagi ya. Kalau penumbra masih bisa dapat suplai vaskular ya. Golden periodnya 4 sampai 5 jam ya, dari simptom sampai dilakukan terapi itu masih kita bisa selamatkan. Ini area penumbra ya. Oke. Nah, ini etiologinya, emboli bisa dari kardiak, karotis, paradoksikal, dan aorta bahkan kemudian trombosis ya, atherosclerosis atau diseksi aorta. Jadi dinding aortanya robek, itu juga bisa menyebabkan iskemia. Lalu imaging modality apa saja yang bisa kalian usulkan ya? Ada CT kontras dan MRI ya. CT kontras juga sama dengan kasus TBI, kalau perlu ngasih media kontras ya, karena tujuan kita adalah melihat parenkim yang mati, parenkim otak yang mati akan tampak hipodens dibandingkan parenkim yang sehat. Jadi nggak perlu dikasih media kontras untuk nyari enhancement ya, cukup tanpa kontras, sehingga ini tepat sekali untuk setting dan emergency atau persiapan ya. Ini CT scan, kemudian di MRI. Nah, MRI ini kadang kita gunakan bukan untuk kasus emergency ya, biasanya untuk evaluasi ya, karena nggak semua center punya, kemudian pemeriksaannya juga cukup lama. Satu scanning itu bisa sampai 30-40 menit dibandingkan CT scan berapa menit biasanya. Nah, sekarang jalannya aja cuma 2 menit, persiapannya paling 10 menit ya. 10 menit sudah sama persiapan gitu. Jadi lebih jauh lebih cepat. Kemudian protokol apa saja ya, sama seperti tadi ya, kalau di TBI itu kita bisa lihat segala macam window ya, bisa kita rekonstruksi segala macam. Nah, ada kasus-kasus iskemik kita juga bisa menggunakan protokol lanjutan ya, tetapi dengan catatan kalau yang ini perlu yang namanya kontras ya. Kita harus ada di kontras untuk melihat adanya lokasi sumbernya. Tetapi kalau misalnya mau cari adanya apa namanya jaringan yang baru saja cukup tanpa kontras gitu, ya. Lalu ini apa nih? Nah, ini kita bahas selanjutnya. Ini namanya James MCSI ya. Jadi seolah-olah gas kontras padahal ini adalah trombus ya, trombus atau sumbatan pembuluh darah yang tampak lebih bawah, karena namanya hypertense dibandingkan pembuluh darah yang normal. Harusnya pembuluh darah kalau gas kontras nggak kelihatan ya. Oke. Nah, yang perlu diingat ya, ada kasus stroke itu stroke punya usia ya, jadi ada evolusinya ya. Yang pertama early hiperakut ketika jaringan itu mulai mati 0 sampai 6 jam ya. Kemudian late hiperakut 6 sampai 24 jam, akut 24 jam sampai 1 minggu, subakut 1 minggu sampai 6 bulan, kronik kalau lebih dari 6 bulan. Nah, masing-masing ini akan memberikan gambaran yang berbeda-beda pada CT scan. Pada hiperakut, di CT scan ini akan tampak normal-normal saja, ya seperti tidak ada kelainan, tetapi pasiennya muncul defisit neurologis, ya. Kemudian di hiperakut mulai muncul hipoatenuasi. Nah, ini ya. Hipoatenuasi ini sama seperti hipodens, ya. Sempat saya cek di ujian itu, ini lumayan banyak yang salah jawabnya. Jadi Anda jangan bingung, hipoatenuasi, hiperatenuasi, atenuasi itu sama dengan densitas ya. Di fase akut ini mulai muncul hipoatenuasi ya. Kemudian ada tanda swelling. Swelling ini akan tampak sebagai sulcus corticalis yang mulai sempit, nggak kelihatan. Sulcus corticalis harusnya isinya apa tadi? Hipodens ya, cairan LCS.
Tetapi ketika ada udem, si sulcus corticalis ini hilang, area-area yang isinya LCS, hipodens jadi hilang, sempit, gitu ya. Kemudian ada mass effect. Mass effect ini efek massa karena adanya swelling. Bisa ventrikelnya yang jadi sempit, ini contoh ya, contoh udemnya yang cukup berat ya, sehingga ventrikelnya bisa besar. Jadi kalau Anda lihat di sini ventrikel yang kiri masih kelihatan, yang kanan udah nggak kelihatan. Kemudian sudah terlihat adanya mainline shifting. Ini yang kita sebut sebagai mass effect. Ya. Kemudian pada subakut. Nah, subakut ini kondisinya kembali seperti normal, ya, swellingnya udah hilang, ya. Kemudian lesi hipoakumulasinya itu juga tertutupi oleh petekial hemorrhage, sehingga kita sebut sebagai Poggi fenomena. Ya. Jadi hati-hati ketika ada CT scan normal, ya, tetapi ada defisit neurologisnya, bisa saja itu fase hiperakut atau subakut. Ya. Jadi pesan saya di sini, kalau kamu ketemu CT scan normal, jangan kamu paksakan harus ada kaitannya. Ya. Secara teori itu mungkin terjadi, ya, tergantung evolusi atau umur infaknya, apakah dia hiperakut atau subakut, gitu ya. Kemudian kalau kronik bagaimana? Kronik mirip seperti fase akut, ya, tetapi Anda lihat di sini lesi hipodens atau hipoatenuasinya itu makin khasnya lebih tegas. Kemudian nggak ada tanda-tanda sulcusnya kembali normal, midline-nya kembali ke tengah, ya. Dan Anda lihat hipoatenuasinya hampir mirip densitas LCS, ya, karena terjadi leukoplasia, parentiknya seolah-olah seperti mencair, ya, dan bahkan bisa nyambung sama ventrikel, ya, atau kita sebut kondisi ini sebagai encefalomalacia. Ya. Jadi kalau kamu lihat ada lesi hipodens seperti ini, batasnya tegas, ya, hitam banget, hampir mirip LCS, sulcusnya masih kelihatan jelas, ya, midline shiftingnya nggak ada, itu adalah infak yang berat, ya. Oke, ini secara keseluruhan, ya. Oke, nah terkadang di CT scan bisa kita lihat hiperakut findings dalam bentuk apa? Ya, Anda lihat di sini ganglia basalis kanan sama ganglia basalis kiri terlihat berbeda, Mbak. Ya, yang ganglia basalis tadi masih ingat terlihat aja ada nucleus caudatus ini, ya, yang tepat di sebelah lateral ventricle lateral, ya. Kemudian nucleus lentimorphis, kemudian ada kapsula internal, terus anterior, terus posterior. Ya. Ini diferensiasinya jelas, tetapi di sisi kiri ini kayak jadi satu, ya. Jadi diferensiasinya menjadi hilang, nggak bisa dipisahkan antara nucleus caudatus, kelihatannya nucleus caudatus, nucleus lentimorphis, ya. Kemudian ini ada kapsula internal, ini hitam. Hampir hitam. Ini yang disebut sebagai insular ribbon sign. Di sini ada lobus insular yang jadi hitam. Ya. Kemudian di slice yang lebih bawah yang visualisasi MCA, ya, cabang dari arteri carotid internal, ya, akan tampak dense. Ini bukan kontras, ya, tetapi ini adalah trombus. Tanpa media kontras, ya, tanpa media kontras ultravena, ya, tetapi karena ada trombusnya, MCA-nya seolah-olah seperti
tapi dikasih kontras. Ya padahal ini adalah trombus. Contoh lain ya, kalau tadi di MCA kiri, ini di right MCA. Tidak selalu di MCA, bisa juga di arteri lain. Ya bisa di vasicular arteri, kalau ini contohnya di vasicular arteri. Kemudian kalau yang ini fotokolos ya, CT scan tanpa kontras ya. Ini CT scan setelah dikasih kontras intravena. Anda bisa lihat ya di right MCA yang tadinya ada trombus ya, dia ada feeling defect ya, feeling defect, jadi nggak keisi kontras, tidak terlewati oleh kontras. Kemudian di vascular arteri ya, ini feeling defect, nggak keisi kontras. Itu ya, berpahami ya. Oke, materi terakhir, space occupying lesion ya. Space occupying lesion itu bisa berupa neoplastik dan non neoplastik. Neoplastik bisa berupa tumor, astrositoma, oligodendroglioma, non-glial tumor, meningioma, schwannoma, pituitari, pineal, dan lymphoma. Metastasis, lung, breast, melanoma, renal, kolon, dan seterusnya. Banyak. Kemudian kalau non neoplastik bisa berupa brain abscess dan hematoma. Kita nggak bahas semua, hanya beberapa saja yang akan saya kasih contoh ya. Yang pertama ini meningioma. Meningioma ini cukup khas ya bagi sebenarnya dia ekstra aksial karena dari namanya aja meningioma. Jadi originnya mana? Meningioma dari meninges. Maka dia merupakan salah satu tumor ekstra aksial. Umumnya jinak ya, dan dia punya ciri khas pada CT scan akan tampak hyperdense ya, hyperdense. Kemudian areanya ya area-area perifer, area-area yang dekat-dekat dengan meninges ya. Nah ketika dilakukan injeksi kontras ya akan semakin hyperdense atau ada vivid stroke kontras enhancement ya. Ini contohnya di vaksin meningioma. Ya. Kemudian contoh kedua metastasis. Ya. Nah kalau metastasis ini beda sama meningioma. Kalau meningioma ekstraksial, metastasis umumnya di parenkim atau di intraaksial, sehingga khasnya dia biasanya disertai udem perivokal yang bentuknya seperti jari-jari atau kita sebut finger-like edema. Ya. Dan biasanya kalau metastasis ini multiple, lebih dari satu, ukurannya non-uniform. Ketika diberi kontras, biasanya area yang sentral itu nekrotik, sehingga yang enhancement bagian dari bagian saja. Jadi ini kita sebut sebagai bullseye enhancement karena bagian dalamnya tetap sepi ya, nggak ada kontras masuk. Nah berikutnya ini ini abses ya. Anda perhatikan abses ini mirip sama metastasis ya. Tetapi biasanya dia giginya itu lebih tembus ya, lebih tipis dibandingkan metastasis dan tidak semultiple metastasis ya. Enhancementnya juga di area itu saja, brain enhancement. Oke. Nah, ini ceritanya pasien ini awalnya ada depressed fracture ya, ada skull fracture ya. Nah, ada luka terbuka yang memungkinkan sebagai blood gangrene ya. Kemudian setelah 5 minggu ya CT scan lagi ternyata ada lesi di intraparenkim, itu abses. Oke, slide terakhir ya. Ada yang namanya tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial yang muncul pada brain imaging, khususnya di CT scan ya. Anda yang naik kembali kemarin dari SBB kalau sudah mulai menerapkan protokol doktrin ya,
Jadi intinya ruangan intrakranial kita itu tidak akan berubah-ubah, tetapi volume di dalamnya bisa bertambah atau berubah, ya, bisa ketambahan cairan KCS yang meningkat, ya, atau ada perdarahan atau ada massa tumor yang menambah volume intrakranial. Ya. Sehingga ketika ada pertambahan volume itu, tekanan dalam kranium bisa meningkat. Itu hukum morfogenik atau morfogenik. Ya. Lalu di CT scan bisa terlihat sebagai apa? Dan dikatakan mengenai perlahan. Ya. Yang pertama, effacement of ventricle, basal cisterna atau ruang-ruang subarachnoidnya, atau ruang-ruangan yang tadi saya bilang harusnya diisi KCS jadi hilang, ya, sumbernya sempit, viscera cervici sempit, ventricle sempit, ya, intinya yang isinya KCS yang warna hitam jadi hilang. Kalau boleh curiga itu ada peningkatan tekanan intrakranial. Kemudian ada brain herniation, ya, ada perpindahan parenkim, bisa vaksin, ya, bisa di bawah tentorium dan sebagainya, dari kanan ke kiri dan seterusnya, ya. Kemudian loss of gray white matter differentiation. Harusnya yang namanya white matter dan gray matter itu bisa kita bedakan, ya. Ini apa? Gray atau white? Fokus. White atau gray? Yang ketiga apa? Gray atau white? Substansia alba atau substansia grisea? Substansia grisea, ya. Dia lebih padat sehingga pada CT scan akan tampak lebih hiperdense. Sedangkan kalau white matter atau substansia alba itu akan tampak lebih gelap, ya, kebalikannya, jangan bingung, ya, karena dia densitasnya lebih empuk, ya, sehingga kalau di CT scan akan tampak lebih gelap, kontradiktif sama aman sesungguhnya, ya. Nah, pada udem, ya, pada udem gray dan white matter ini bisa blurry, nggak bisa membedakan, diferensiasinya jelas, ya. Sehingga kalau diferensiasi antara substansi alba dan grisea itu hilang, kamu bisa curiga ada tanda peningkatan tekanan intrakranial. Dan yang terakhir, midline shifting, ya. Karena tadi contohnya ada udem, ada massa tumor, sehingga ada pergeseran di sana. Midline shifting paling bagus terlihat setinggi ventricle 3, nggak boleh terlalu atas di pas fox gitu, ya, atau nggak boleh terlalu bawah, karena ventricle 3 itu lokasinya tepat di tengah-tengah, ya, baik dari kanan kiri atau antara tersebut dia tepat di tengah-tengah, sehingga dia bagus untuk merepresentasi midline. Oke, saya kira selesai. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada, langsung aksen